Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga masih diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis ketunanetraan. Teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis ketunanetraan itu apa saja? Eits, kita bahas nanti ya. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk bagaimana sejarah singkat SLBNA Pajajaran Kota Bandung. Yuk disimak penjelasannya. SLBNA Pajajaran Kota Bandung pada mulanya bernama Rumah Buta Bandung yang didirikan pada tahun 1901. Rumah Buta Bandung ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial yang menyelenggarakan pendidikan dan rehabilitasi tunanetra. Berdirinya Rumah Buta ini diprakarsai oleh seorang dokter mata berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. Westerhoff. Tujuan didirikannya Rumah Buta ini adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan dan rehabilitasi kepada tunanetra Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dikhususkan bagi anak-anak tunanetra yang diserahkan untuk mengikuti pendidikan formal, sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilakukan untuk merehabilitasi para tunanetra dewasa agar mereka mampu mandiri di tengah masyarakat. Rehabilitasi dilakukan dalam bentuk pelatihan vokasional sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Yang dikutip dari ayobandung.com. Selanjutnya, pengertian tunanetra. Dari sudut pandang pendidikan, tunanetra adalah siswa yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan dan bergantung pada panca indera yang lain seperti pendengaran, perabaan, penciuman, dan yang lainnya. Menurut Hartman dan kawan-kawan pada tahun 1990. Keterbatasan tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama, keterbatasan dalam konsep dan pengalaman. Yang kedua, keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam mobilitas. Sumekar pada tahun 1999 memberikan beberapa klasifikasi ketajaman penglihatan tunanetra berdasarkan tes Snellen. Contohnya, skala 6/16, berarti orang normal mampu melihat objek dalam jarak 16 meter, sementara tunanetra membutuhkan jarak 6 meter. Selanjutnya, jenis-jenis ketunanetraan berdasarkan daya penglihatannya. Dikutip dari buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, klasifikasi anak tunanetra berdasarkan daya penglihatannya yang pertama, tunanetra ringan atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua, tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Yang ketiga, tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Selanjutnya, jenis-jenis tunanetra berdasarkan saat terjadinya ketunaan. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Kelompok ini terdiri dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. Yang kedua, tunanetra batita. Tunanetra batita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia di bawah 3 tahun. Dan yang ketiga, tunanetra balita. Tunanetra balita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia antara 3-5 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis ketunanetraan berdasarkan saat terjadinya ketunaan. Yang pertama, tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia 6-12 tahun. Yang kedua, tunanetra remaja. Tunanetra remaja adalah orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia remaja atau antara usia 13 sampai 19 tahun.
Yang ketiga, tunanetra dewasa. Tunanetra dewasa yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada usia dewasa atau usia 19 tahun ke atas. Sekian dari saya, terima kasih ya sudah mau menyimak mengenai jenis-jenis ketunanetraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.